Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita melihat 1 Yohanes yang pasal keempat. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Di dalam dunia yang dalam kesulitan, mengeluarkan karakter dari anak-anak Allah. Rasul Paulus berbicara kepada murid-muridnya dan kepada gereja yang dibangun. Dan Rasul Yohanes tahu mereka, hari-hari mereka tidaklah mudah terhadap godaan dari dunia dan juga tekanan dari pemerintah Roma, dari peraturan dan pengajaran dari Yahudi, dan juga dalam kelompok ini apakah mereka bisa terus bertahan, dan juga gereja yang sudah dibentuk ini juga bisa menghadapi tekanan yang besar dan juga tarikan yang dari tekanan ini, dan gerejanya apakah bisa ditarik pergi. Dan murid-muridnya Yohanes tidaklah mudah. Dan tekanan dari pemerintah Roma menyuruh mereka untuk menyembah Raja Roma dan menarik mereka. Dan juga dunia dan juga kedagingan, godaan yang menggoda mereka, yaitu tentang kedagingan. Dan mereka mengikuti dunia bagaimana melakukan, dia bagaimana melakukannya, dan memuaskan kedagingan dan memuaskan kesombongannya, dan juga tidak ada ketentraman. Dan semua ini terus tarik mereka dan menarik mereka ke dalam dunia Yuyan. Dan Yohanes bagaimana membantu mereka? Dan semua di dalam tarikan ini, dan juga terus menjaga gerejanya dan terus percaya kepada Tuhan dan jalan di jalannya Tuhan, dan yang mengeluarkan karakter anaknya Allah. Dan sama kita saat ini juga sama seperti ini, dan itu tentang keduniawian yang penuh gemerapan. Dan setiap dunia ini terhadap setiap orang juga ada tarikan, godaan. Dan juga akan mengikuti pengajaran dunia ini. Melakukan dosa sangatlah mudah. Setiap manusia adalah melakukan dosa. Yesus sudah mati untuk kita. Nah, kita terselamatkan, tapi kita ada kedagingan, daging kita. Dan kita begini, dan sepertinya sangat natural, ya seperti biasa. Jadi kita memasukkan dosa lebih banyak dan keselamatan akan lebih banyak. Karena keselamatan akan menghilangkan semua dosa kita. Jadi setiap orang tidak mungkin melakukan dosa. Dan setiap orang tidak mungkin tidak melakukan satu kedagingan, kedagingan, karena kedagingan itu adalah sudah natural yang dilahirkan, dan semua tubuh ini memang sudah tubuh yang fana, yaitu yang fana, ya udah. Oke, karena Tuhan menyelamatkan tubuh kita yang fana ini, tidak ada masalah. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Maka tubuh kita bisa, yang fana ini bisa untuk dilakukan kehidupan yang fana dan bisa terus melakukan dosa. Nah, ini yaitu tentang Rasul Paulus yang dikatakan bagaimana kita mendapatkan satu kasih karunia ini, dan di dalam melakukan kedosaan mendapatkan satu kebebasan di dalam gereja. Ada saudara-saudari yang
mengalami godaan dari dunia ini, dan nabi-nabi palsu akan datang, dan mereka datang dari dunia. Dan di sisi lain ada tekanan dari pemerintah, dan juga nabi-nabi palsu, pengajaran yang palsu ini membuatkan mereka sepertinya benar supaya mereka mengikuti dan mentaati dunia ini, dan kita bersama-sama mendapat keuntungan besar. Apakah tidak baik? Dan bersama-sama kita berbisnis, dan juga kita bersama-sama melakukan satu kedagingan bersama, mabuk-mabukan dan menyembah dewa Shesga juga okey. Yang penting hatinya tidak mengikutinya, karena tuh Yesus tahu kita punya dosa. Tidak ada masalah. Jadi gereja menghadapi tarikan atau godaan dari dunia ini, meninggalkan kepercayaan. Ya, ini sekelompok Nabi Yohanes atas mengikuti ini. Kita menghadapi semua ini begini, dan gereja akan diberkati. Apa terus dijatuh ke dalam ketidakberdayaannya di dalam kegerakan. Ya, di dalam gerakan ini banyak suara-suara atau perdebatan yang keluar. Seperti kita lihat di dalam demonstrasi tahun 2019 itu, ya, banyak gereja yang mempunyai pendapat yang berbeda keluar. Jadi mengikuti demonstrasi itu semua tuh diluluskan atau merasa benar. Jadi kita melihat ada gereja menghadapi tekanan seperti ini, dan ada gereja akan jatuh di dalam ketidakberdayaan. Ada juga sekelompok orang mengikutinya. Dan kita sekarang ini menghadapi pemasaran yang hampir sama seperti pemasaran di saat itu Nabi Rasul Yohanes menghadapi. Gereja bagaimana menghadapinya? Dan di dalam firman ini dikatakan kepada kita, sebenarnya mulai dari 1 Yohanes pasal ketiga, yang mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Ayat 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Di pasal ketiga kita melihat karunia atau anak-anak yang Allah. Sampai di pasal keempat juga sama. Di sini dalam kesulitan, di dalam dunia kesulitan yang sulit ini, kita menyatakan kalau kita adalah anak-anak Allah. Pasal 1 Yohanes pasal 4 saya bagi dua tema, ayat 1 sampai 4, ayat 1 sampai 6 itu bagian pertama, ayat 7 sampai 21 ini bagian kedua. Yang penting itu mengatakan dua hal, yaitu dua bagian. Yang pertama sampai 6 mengatakan kita anak Allah, kita menolak dunia ini dan juga roh dunia ini, menolak dunia dan juga roh dunia, roh dunia. Ayat pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu membicara kepada gereja. Saudara-saudaraku,
yang kekasih, itu saudara-saudara yang di gereja. Janganlah percaya akan setiap loh, tetapi ujilah loh itu apakah mereka berasal dari Allah. Di dalam gereja setiap orang juga mempunyai roh. Dan setiap orang mempunyai roh. Itu karakter atau perilakunya dari roh itu seperti gereja Korintus. Mereka setiap orang mempunyai itu karunia dari Roh Kudus. Dan setiap orang mempunyai Roh Kudus. Dan ini orang bisa nubuat dan ini melakukan mujizat. Ya, orang itu ada karunia untuk saling membantu. Dan yang orang itu bisa mengusir setan dan bisa menyembuhkan. Yaitu mempunyai nubuat, karunia nubuat. Banyak karunia di sana, maksudnya di gereja Korintus ya. Dan juga ada orang perempuan ya sudah akhir zaman. Itu perempuan di akhir zaman, mereka sangat kudus. Ini ya sangat baik ya. Dan juga ada orang juga sangat tidak baik berzina ya. Aku maksudnya mengawin ibu tirinya sendiri ya. Dan ada lagi orang sudah percaya Yesus dan tidak mau lagi berhubungan dengan suaminya lagi. Ini adalah wanita di akhir zaman seperti malaikat, dan seperti kata saya seperti malaikat ya. Ini ada rohnya, ada satu masalah, terjadi satu permasalahan. Dan saat itu gereja itu ada permasalahan seperti ini. Dan setiap ada kekudusan roh yang mereka perlihatkan. Tapi Rasul Paulus berkata, tapi di dalam setiap roh itu janganlah kamu percaya, tapi mesti kita uji. Tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Roh yang mana yang datang dari Allah? Dan setiap orang tuh sepertinya ada roh kekudusan itu. Dan Rasul Yohanes berkata setiap roh itu bukan datang berasal dari Allah, tapi kita mesti mencoba apakah roh itu datang dari Allah. Karena sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul. Ada nabi-nabi palsu yang sudah masuk di dalam dunia. Dia datang dari iblis. Dan kita melihat wahyu atau dari laut ya dari dari bumi adalah nabi yang palsu. Nabi palsu ini yang datang dari dunia kegelapan, itu dari bumi ini datang ke bumi ini dan keluar dari bumi ini. Dan dia juga dari laut ya, mereka bergabung supaya kita menyembah hal ini. Maka saya berbicara ini supaya kalian lebih memahami tentang kitab Wahyu. Dan pemerintah Roma menyuruh orang untuk menyembah satu gambar, yaitu satu patung raja, dan Nabi palsu akan membantu supaya ini mendapatkan satu kekuatan melakukan mujizat. Itu menggoda setiap orang supaya mereka menyembah satu makhluk yang keluar dari laut.
Itu maksud dari Rasul Paulus, Rasul Yohanes. Jadi sampai di sini kita melihat ini. Jadi gereja menghadapi semua permasalahan ini. Nabi palsu ini sudah ada di dunia ini. Ini datang berasal dari iblis, dan berasal dari naga. Jadi nabi palsu ini datang ke bumi ini menggoda setiap manusia yang di bumi, dan juga menyembah satu gambar, atau maksudnya rupa dari patung yang jadi di sini nabi palsu ini sudah keluar ya. Dan saya mengundang beberapa orang untuk maju ke depan, nimba untuk demo pasangan suami istri yang kemarin. Nah, kita di sini kayak berdua. Dan saya mengundang satu lagi, kamu sudah mendengar itu, kamu mesti ikut mengudus, menyucikan diri sendiri ya. Ini Rasul Yohanes, dan saya Kristus. Dia ada berhubung sama saya. Saya datang dari Tuhan. Saya turun ke bumi dan menjadi manusia, dan bisa menjamah saya dan mengenal saya. Dan saya sama dia ada hubungan. Saya ada asal murah. Karena dunia ini, karena Kristus yang dari awal mulainya ada. Dari Sum sampai dunia ini, dan dia menerima dan percaya. Dan dia sama Tuhan ada sehubung, dan Tuhan saya mengasihinya. Dan menjadi Kristus yang dia terima, yang dari Nabi Yohanes, dan dia berkata pada mereka begini-begini, dan mereka terhubung, dan mereka harus berhubung dan hubung dengan Kristus. Dan Yohanes ada aktivitas dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya juga ada terhubungan dengan Tuhan. Ini hubungan ini, dan kita melihat ini dalam Alkitab ini, dan permintaan ini mereka bagaimana melakukannya ini. Ini gereja ini bertumbuh dan bersama, dan mereka ada hubungan. Dan mereka juga di dalam Yohanes, di dalam Kristus. Ini ada gereja Kristus, dan mereka saling ada terhubung. Dan gereja mereka juga terhubung dengan Tuhan. Dan mereka menghadapi banyak godaan. Dan godaan itu di sana. Jadi godaan dari dunia, ada dari godaan dari nabi-nabi palsu, dan juga dari kedagingan, dan juga tekanan dari demonstrasi, dan juga dari tekanan dari pemerintah Roma. Dan mereka sangat tergoda dalam pergumuran, tetapi mereka masih menyatakan tentang karakter dari anak Allah. Yohanes berkata kepada mereka, semua roh itu janganlah kamu percaya. Dan juga kita mesti mencoba apakah roh itu berasal dari Allah. Karena nabi palsu telah datang, yaitu datang dari kuasa kegelapan. Bagaimana gitu mencoba roh ini? Mereka mempunyai karunia. Mereka ada milik Tuhan. Dan mereka juga mengasihi Tuhan. Betulkah? Dan mereka tuh berharap gereja itu terus bisa berjalan terus. Tapi mereka ada permasalahan. Dan mereka juga berbicara begini. Dan juga mencobai roh yang mana. Apa roh ini adalah berasal dari Allah. Dan kita melihat dari firman Tuhan. Ayat kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, yaitu diterjemah yang asli itu, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dan Yohanes berkata, bagaimana kita mengenal kalau roh itu bukan datang dari Tuhan? Itu setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Yesus ada ia ada roh. Dia seperti malaikat. Dia ada roh. Dia tidak ada daging. Roh ini palsu, yaitu roh antikristus. Roh ini berasal dari dunia. Itu ya nabi-nabi palsu yang kata ini semuanya. Dan kita mesti membedakan. Umpama Ahong, maaf ya, dia datang dari nabi palsu. Dia membawa roh nabi palsu. Dia penuh karunia. Di tempat ini kalian mesti membedakan. Apakah kamu akan mengaku Yesus menjadi manusia turun ke bumi? Kalau kamu mengakui berarti kamu milik Tuhan. Jika kamu tidak mengakui berarti roh ini bukan datang dari Tuhan. Dan kita mesti membedakannya. Yang berasal dari Kristus turun ke bumi menjadi manusia. Kristus menjadi manusia. Bukan hanya roh. Dia 100% ada manusia. Dia ada 100% juga Tuhan. Dia ada roh. Tapi dia ada daging, kedagingannya. Tetapi nabi palsu berkata, Kristus tidak ada tubuh. Maksudnya tidak turun ke bumi menjadi manusia ya. Tuhan adalah roh. Dengan dunia, dengan yang maksudnya yang ada ya, yang nyata ini ya, satu. Dan Tuhan adalah roh. Ya, dia salah dia ada roh. Tapi kita percaya kalau roh ini ada tubuhnya, masih ada dagingnya. Karena Kristus ada tubuh. Tapi Nabi palsu berkata Kristus tidak ada tubuh. Tubuh bisa punah, fana. Tapi Kristus tidak bisa melakukan dosanya. Sebenarnya Kristus tidak ada tubuh, maka dia tidak bisa melakukan dosa. Ini pengajaran dari nabi palsu ini akan mencemarkan gereja. Karena pengajaran begini, dan bisa berkata kita boleh bebas minum mabuk-mabukan dan menyembah ini dan menyembah ini. Ini ada roh dunia menyuruh orang, menarik mereka dan menarik mereka berjalan ke jalan dunia. Dan dia juga bisa itu bernubuat dan mengusir roh-roh jahat. Dan juga di sisi lain bisa juga melakukan dosa dan juga dan menyembuhkan orang, sakit disembuhkan. Dan juga di sisi lain ada sangat lemah. Jadi karena dia tidak percaya Kristus menjadi manusia turun ke bumi, karena Kristus dia percaya tidak Yesus tidak ada tubuh.
Jadi tubuh ini hancur atau rusak tidak menjadi masalah, tapi roh kita akan terselamatkan. Jadi kita bisa terus melakukan dosa dan melakukan apapun tidak apa-apa. Nah, itu kedagingan, sampai berzina dan yang lain. Dan gereja menghadapi masa ini. Jadi Yohanes menulis surat ini. Kamu mesti membedakan. Dan berkata Semio, kamu mesti membedakan. Dan bisa membedakan segala law ini. Dan yang mereka katakan, Yesus apakah turun ke dunia ini menjadi manusia? Jika tidak, roh ini ada roh palsu. Dan biarpun mereka sudah melakukan banyak pengusiran roh-roh jahat itu, bukan tidak. Dan ayat 4 Yohanes berkata, kamu berasal dari Allah. Kamu adalah berasal dari anak-anak Allah. Kamu kembalilah. Kamu berasal dari Allah. Ayat 4. Dan kamu mengalahkan mereka. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kamu adalah milik Tuhan. Kamu adalah milik Tuhan. Kamu beristri, kamu mesti membantunya. Tariklah dia kembali. Kamu adalah milik Tuhan. Kamu sudah mengalahkan dunia. Kamu di dalam, kamu lebih besar daripada dunia ini. Kalau di dalam ada roh Tuhan, dan yang itu roh palsu, itu roh penggoda. Dunia akan mendengarkannya, karena yang dia dengar adalah bahasa dari dunia, dan dunia mendengarkan dia. Dan menjadi milik kita, dan kamu di sini, mereka akan mendengarkannya, karena kamu ada milik Tuhan. Ayat ke-6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, dia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Di sini dikatakan kita mesti membedakan roh itu. Dan silakan turun nanti itu mengkuduskannya. Nabi di samping untuk membersihkannya, ya, mematahkan kuasa kegelapan. Ini tema yang bagian kedua, ayat 7 sampai akhir. Kita mesti penuh kasih dan kepercayaan. Yang depan kita mesti mengatakan kita mesti menolak dunia dan roh dunia. Kita menjadi anak Allah, kita mesti punya kasih dan kepercayaan. Saudara-saudara, yang ketujuh, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dia berkata kepada murid-muridnya, kami saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari, lahir dari Allah. Jadi yang inti yang paling penting ada saling mengasihi. Karena Tuhan Allah adalah kasih. Dia tidak punya kasih karena tidak mengenal Allah, dan maka dia tidak kasih. Bahwa siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan tengah kita itu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
kita di dalam kelompok ini dan kita terselamatkan karena kasihnya Tuhan. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, dan anaknya menjadi manusia, turun ke dalam dunia dan menjadi manusia. Dia mengalami kesulitan dan menjadi manusia itu mengalahkan dosa karena Tuhan mengutusnya dan menjadi juru selamat kita. Di dalam kedagingan ini dia mati dan menyelamatkan kita. Dan itu menyatakan itu di dalam ini kasih Allah dinyatakan tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang kuat. Inilah kasih itu, bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita saling mengasihi. Yaitu di bagian kedua ini yang kata saling mengasihi, karena Yesus mengasihi kita, yaitu mengembalikan kita. Ayat 12 mengatakan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita ada miliknya, dia tinggal di tengah-tengah kita. Sebenarnya tidak ada orang pernah melihat Allah. Maka ketika saya mengasihi, maka kita tinggal di dalam Tuhan. Kasih, jika kita saling mengasihi dan Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita, maka Tuhan tetap tinggal di dalam kita. Ini di kelompok ini ada gereja dan mereka saling terhubung, dan Yohanes juga sama Tuhan saling terhubung, dan mereka juga terhubung sama Tuhan, dan mereka tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan memeluknya, dan Tuhan mengelilinginya. Mereka di dalam Tuhan, dan semua itu ada dari Tuhan. Mereka ada rohnya Tuhan. Mereka ada rohnya Tuhan. Bagaimana Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan di dalam mereka. Sebenarnya Tuhan melingkupi mereka yang bukan menjadi milik mereka dan sudah keluar. Itu yang bukan milik Tuhan, tetapi mereka ada milik Tuhan. Mereka tinggal di dalam Tuhan, dan mereka terhubung dengan Tuhan, dan mereka sama Tuhan ada terhubung, dan Tuhan ada di dalam mereka. Jikalau Tuhan ada di dalam kamu dan kamu menjadi milik Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kamu, dan mereka tuh akan saling mengasihi. Jikalau kalian saling mengasihi, dan karena begini saling mengasihi, Tuhan tinggal di dalammu dan juga yaitu karena kasih mereka ada di dalamnya, dan yang Yesus menyelesaikan itu kasihnya di dalam kita dan seutuhnya. Sudah menyelesaikan semua kasihnya di dalam kita seutuhnya, karena Yesus mengasihi kita dan juga membuat kita supaya kita berbalik, dan kalian saling mengasihi. Jadi kasihnya Yesus ini dalam kamu akan terus bertumbuh, yaitu seutuhnya itu maksudnya bertumbuh menjadi dewasa. Ya, kamu bertumbuh dan menjadi dewasa. Semua banyak tekanan dan tekanan, yaitu ya seutuhnya kedewasaan menghadapi semua tekanan ini. Seperti anak-anak jangan makan, dia tuh sangat ribut, dan kita dewasa, dewasa kita ada kesabaran ya, makan terak dikit tidak apa-apa. Sekarang menghadapi tekanan tidak apa-apa, karena kasihnya Tuhan ada di dalam kamu seutuhnya.
karena bertumbuh. Kasih ini di dalammu keluar. Kasih penuh kasih sabar ini di dalam ada kasihnya. Kasih ini tidak akan pedam. Kasih selamanya tidak pernah gagal dan tidak berhenti. Karena Allah memberikan rohnya kepada kita, kan kita tinggal di dalamnya dan dia di dalam kita. Ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ini ayat 15 dikata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, kamu mengaku Yesus menjadi anak Allah, karena Yesus sudah menjadi manusia dan Yesus ada anak Allah. Di dalam tubuh Yesus ini dia mengalahkan segala dosa dan memahami kita dan menyelamatkan kita lepas dari dosa. Di dalam tubuhnya mengaki kita menjadi dosa kita dan kita bisa mengadakan melewatinya jika kita ada kelemahan kita. Dan kita berbuat dosa tidak sengaja. Dan jika kita ada kelemahan kita dan kita mengakui dosa kita, dan sudah adil dan nyata dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita mengakui Yesus ada anak Allah, dan ini mereka diam di dalammu dan kita diam di dalam mereka, dan juga terus ada terhubung dengan Tuhan. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini. Yaitu menghadapi ini adalah hal yang paling pendek dan setiap orang akan kembali dan kepada Tuhan, dan semua dunia ini juga menghadapkan penghakiman. Dan kita begini di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita di dalam penghakiman ini dan kita bisa melakukannya tidak. Karena dan kita di dalam dunia ini bagaimana dan dunia ini bagaimana. Dan maksudnya itu sekarang dia bagaimana. Dan kita sekarang di sini begini. Di dalam penghakiman juga sama, kita juga begini. Karena Tuhan selamanya ada dan kita ada hubungan dengannya. Menghadapi penghakiman kita juga tidak apa-apa. Dan Tuhan sekarang ini bagaimana? Sekarang ini ada kasih. Saat lebih dahulu mengasihi kita, kita di dalam kasih kita tidak ada ketakutan. Karena Kristus di dalam kita itu supaya kita mengasihi dan seutuhnya sempurna. Dan karena kasih dalam kasih ini dan kita tidak usah takut. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Allah. Dan kita akan membenci saudara kita. Dan jika kita membenci saudaranya, maka dia ada mati di dalamnya. Kamu tidak bisa tinggal di dalam kasih dan dalam kebencian. Mereka saling mengasihi dan jangan membenci. Kalian di dalam kasih, karena kasih Tuhan terus membimbingmu. Kamu masuk utuhnya dan mengalahkan segala cobaan, godaan. Dan terima kasih saudara-saudara semua. Semalam kebaktian awal bulan, saya dalam saya menjamah satu hal. Dan hari ini firman Tuhan berkata, dari saya saling mengasihi, dan kita juga tidak usah takut ya, dan kasih ini ada seutuhnya. Ya, Tuhan mengutus saya membangun
gereja satu-satu membentuk satu kelompok dan membantu banyak anggota sel dan saudara-saudara semua, dan kita memberkati banyak keluarga. Dan saya menanyakan diri saya sendiri, di dunia ini buat saya yang terpenting ada apa yang terpenting? Ya, terutama ada Tuhan dan juga kalian. Kalian terhadap saya dan Simo ada sangatlah penting. Di dalam hati saya, dan saya berkata, kita bisa melewati pemberontakan demo tahun demo ini. Kita bisa melewati COVID ini, dan dunia ini banyak kesulitan. Dan hati kita juga tidak ada ketakutan. Dan Tuhan terus memberkati kita. Karena saya dengan Simu, kita ada rohnya Tuhan. Kita tidak mengasihi dunia. Dan saya dan Simu tidak mementingkan diri saya sendiri. Kita nanti bagaimana? Yang saya pikirkan dan saya kerjakan, saya mengasihi Tuhan dan mengasihi kalian. Roh dunia ini tidak di dalam saya. Ya, saya menghadapi semua demo pemberontakan, dan kita bisa tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kasih saya terhadap kalian. Dan saya dan kalian juga saling terhubung. Dan kalian dan sama saya dan juga sama Tuhan terhubung. Maka kehidupan kalian itu berubah. Kasih kalian terhadap kepada Tuhan ditingkatkan. Dan di dalam kasih ini supaya waktu kasih Tuhan di dalammu dapat seutuhnya, dan keluargamu berubah, dan pekerjaanmu berubah, dan pelayananmu berubah, dan kehidupanmu juga berubah. Dan saya berterima kasih pada Tuhan. Kenapa bisa begini? Saya tahu di dalam kita ada roh Tuhan tinggal di dalam kita. Dan Tuhan memanggil saya kembali. Dan saya mengikuti Tuhan dan kembali ke Hong Kong. Dan kalian juga dikarenakan kasih karunia Tuhan. Dan juga kemudian saya kembalikan pada Tuhan. Dan memohon Tuhan bantu saya dan Simu. Dan terus juga tinggal di dalam kasih ini. Dan kalian juga bisa ada terhubung dengan saya, tinggal di dalam kasih ini. Tuhan tinggal di dalam kalian. Ini ada Tuhan yang hadir, rahasia Tuhan, kehadiran Tuhan. Berapa tahun ini dah Tuhan bersama kita hadir. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerja, Tuhan tuh menyatakan. Karena Tuhan ada kita adalah istrinya Tuhan, dan Tuhan adalah gereja Tuhan. Dan yang paling penting, kita saling mengasihinya. Soal kasih di dalamnya. Kasih di dalam, kita di dalam kasihnya, Tuhan di dalamnya, dan kita di dalam Tuhan. Dan terus akan terus membimbing kita. Amin. Berkati kalian semua. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan mengasihi kita, dan kita juga mengasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan dari dalam kita dan menjadi kekuatan kita mengadakan Tuhan, dan kita di dalam ini, di dalam dunia ini kasih lebih besar daripada kasih dunia ini. Amin.
Dan berkata tangan kita taruh di dalam dada kita, dan kita pejamkan mata dan kita memuji Tuhan kita. Taruh tangan kita di dada kita dan kita memuji Tuhan kita dan berderak kasih. Tuhan, terima kasih Kau dalam kehidupan kami, dalam kami, dan kami tidak takut karena Kau lebih besar daripada dunia ini. Tuhan, terima kasih karena Kau turun ke dunia ini menjadi manusia di dalam dunia ini. Kita mengikuti itu, kami mendapatkan keselamatan karena Engkau, kami sebagai kami mendapatkan keselamatan. Terima kasih. Kami mengakui Kamu, Kamu Tuhan yang lahir menjadi manusia, Kristus yang itu menyelamatkan kita. Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih, memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau hanya Kristus menjadi anak, turun anak yang menjadi manusia, dan kita ada anak-anak Allah. Tuhan, kami berterima kasih karena kami menjadi anak-anak-Mu. Mama, kita ada pengharapan karena menjadi anak-Mu. Kami bisa mendapatkan keselamatan. Tuhan, juga di dalam kehidupan kekal ini kami ada tempat. Tuhan, kami terima kasih dan mengasihi. Tuhan, kami mengasihi dalam kehidupan kami dalam mendapat kehidupan ini. Kami kenal sebenarnya di dalam Hongkong ini dan memberi satu gereja yang baik ini. Sebetulnya karena berkat ini dan menghadapi dalam demonstrasi ini, kami mengandalkan-Mu. Dan Tuhan, di dalam terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, terima kasih turun menjadi manusia. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kita mempunyai kekuatan misalnya dosa ini. Tuhan, ini ada kasih dari-Mu. Tapi Tuhan, dunia roh ini terus menarik kami membuat satu keputusan salah. Cinta kami mengalami kesakitan. Kami tidak berani bercinta lagi, dan kami juga sudah dikhianati dan kami tidak berani percaya lagi. Kita sangat iri karena kami disakiti, dan kami karena orang selalu menyuruh kami tidak bisa melakukan, kami tidak bisa meletakkannya, kami tidak bisa melakukan kasih dan tidak percaya. Saudara-saudara semua, roh dunia terus menarik kita. Apa yang mengaruhi kamu, dan kamu tahu pembiayaan ini, kepalsuan ini bukan milik dan bukan datang dari Tuhan. Mohon Tuhan menyinari kita. Kita mesti mematahkan roh di dunia ini yang mempengaruhi kita. Kita ada anak Allah, dan kita mesti mengikuti Allah dan bukan mengikuti dunia ini. Tuhan, mohon bantu kita. Patahkan semua tarikan dari dunia ini. Dan Tuhan, kami tetap mengenal-Mu, dan kami tetap kembali kepada-Mu.
Tuhan, roh kami mengakui Engkau Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami. Tuhan, kami ingin ditentukan oleh orang. Roh dunia bukan ditentukan oleh kami, ditentukan bahkan dipuja orang, kita merasa kita berharga. Tapi Tuhan, Engkau menciptakan kami ada punya karakter sendiri. Kami mesti mempatahkan semua pemikiran dunia ini. Kami di dalam-Mu ada harganya. Tuhan, kamu pernah disakiti, kami tidak berani lagi mengasihi, tapi kasih-Mu mengasihi kami, memeluk kami, dan kami percaya kepadamu. Kami tidak percaya dunia ini, tapi kami percayakan kasih kami, pemelihara-Mu dan pemeliharaan-Mu. Surya ini tidak berisi udah kami mengikuti-Mu. Tuhan, Kau bantu kami. Kami bisa mematahkan semua dari dunia ini yang menjadi roh dunia ini yang mempengaruhi kami. Yesus, Kau bantu kami. Hari dalam kami ini, kami mesti mematahkan semua pandangan dalam dunia ini. Kita mesti mencari satu jati diri. Kami dalam ini, makanya kami tidak ada Yesus, hari Sabtu dan Minggu tidak bisa datang untuk berbakti yang barunya. Kami tidak apa-apa, kami tidak mendengar. Kalau hati kita ada Tuhan cukup. Tuhan, Kamu bantu kami. Dan juga Lisa kami berkata tuh, anggota saya terus berkata mesti datang di dalam ini mencari Tuhan, tapi kami terus ditarik oleh dunia ini. Dan kami ini uang lebih penting. Tuhan, Engkau ampuni kami. Dan kami mesti mengatakan dunia ini, semua pandangan dunia ini. Kami mesti mengatakan semua kedagingan kami ini, di dalam kami ini terus di dalam dunia ini, dan terus mengejar di dalam panggilan dari dunia ini. Dan kita mendengar banyak soal yang dari ini. Hati kami menjauh darimu, hati kami menjauh darimu, kami mendaring darimu. Kami berpegang pada Yesus Kristus. Yesus, kami bantu kami. Tuhan Yesus, kami berpegang padamu, mengandalkan Namu. Kami bisa meninggalkan dunia roh ini, menjadi tukang ini. Roh Kudus, lebih lagi kasih-Mu lebih dalam kami. Kita masuk di dalam bahasa roh. Kita memohon bahasa roh Tuhan lebih penuh lagi. Padahkan roh Tuhan yang mengaruhi kita. Kita patahkan semua roh di dunia ini. Tuhan, kami lebih banyak lagi itu penuhi kami. Terus kekuasaan dari dunia ini tidak lagi menguasai kami. Dan kita bersama-sama bagi berdiri, kan kita memohon roh Tuhan lebih banyak lagi mengurapi kita. Dapat membantu kami. Kami menghilangkan satu tekanan dari dunia ini dan pengaruh. Dan kami saling mengasihi. Tapi jangan sama Roh-Mu ada di dalam kami. Tuhan bantu kami. Tuhan bantu kami punya kekuatan bisa menolak ini. Kau berkata pada kami, Engkau akan memelihara kami, Engkau mengadakanmu. Kami di dalam-Mu. Doa kami mematahkan dunia roh dunia. Kami mematahkan semuanya yang bukan roh yang dari-Mu. Mohon Kau bantu kami. Tuhan kami, Roh Kudus tinggal di dalam kami. Kita berdeklarasi, Yesus, kami memuji dan memuji-Mu. Kami mendapatkan kemenangan kami di dalam kasih-Mu. Tuhan bantu kami. Kami dalam-Mu. Kami dah kasih ini dan mengasihi sesama kami. Saudara kami, kita mesti saling mengasihi.
Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan tinggal di dalam Tuhan. Dan kami, bantu kami di dalam ini, kita bisa mengasihi saudara-saudara, dan mengasihi orang yang samping kita, dan juga Tuhan. Kami kita menyelubungi Kristus dan memenuhi kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu tinggal di dalam kami, dan kasih ini terus bertumbuh dan juga bisa terus, dan kasih ini punya kekuatan dan terus, dan kami bisa menghadapi segalanya kuasa kegelapan. Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Kami kemenangan, ada umat kemenangan, kami ada amat milik-Mu, dan kami bersuka cita, dan Tuhan, kamu adalah prajurit pengantin-Mu. Tuhan, kami berterima kasih padamu, saudara-saudara semua, dan kita saling mengasihi, dan kami juga menggandeng orang saudaramu di tengahmu, dan kita sambil di tengah, dan kita saling bergandengan, dan kita mesti saling mengasihi kita di dalam Tuhan, dan meletakkan diri kita sendiri, dan kita mesti meninggalkan keangkuhan kita, jati diri kita, dan juga meninggalkan perintah ini. Kasihnya Tuhan, kita saling mengasihi, tapi yang utama, dan kita mendoakan orang yang samping kita tinggal di dalam Tuhan, dan kita tinggal di dalam Tuhan, dan kita mempunyai kekuatan saling mengasihi. Amin. Dan ini kami bisa menghilangkan semua ketakutan kami. Yesus, Tuhan ada kasih, tinggal di dalam kasih, dan juga tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalamnya. Kita pejamkan mata kita. Tuhan adalah kasih, tinggal di dalam kasih, dan kita saling mengasihi. Tinggal di dalam kasih ini, berarti tinggal di dalam Tuhan. Tuhan juga tinggal di dalammu. Ya, Yesus datang ke dunia ini, Dia naik ke surga dan mengurapi Roh Kudus kepada kita. Tuhan di dalam kita. Karena engkau sudah menerima Roh Kudus, Tuhan tinggal di dalammu.
Tuhan bagaimana tetap tinggal di dalammu. Dan kita mesti saling mengasihi, tinggal di dalam kasih, dan kita tinggal di dalam Tuhan. Jika kamu tinggal di dalam kebencian dan kamu tinggal di dalam masih dunia ini, dan kamu dengan kasihnya Tuhan dikeluar dan tidak tinggal lagi di dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kamu dan tinggal di dalammu, dan kita mesti mengasihi dan terus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu bantu kami supaya kami bisa menjamah kasih-Mu betapa besar dan tinggi, supaya kasihnya kami ada fondasinya, supaya kami mengasihi-Mu dan kami saling mengasihi, dan kami tidak serahkan pada kasih dunia ini dan apa lagi dendam ke dunia ini, karena dunia ini dan kedagingan ini akan berlalu, karena kasih kehendaknya Tuhan terus selamanya, dan karena Engkau adalah Tuhan yang kekal. Tuhan, Engkau lah yang kekal. Dan terus tinggal di dalam kami. Ya, kami setiap orang, dan apa yang kami lakukan, yang kami pikirkan, dan ada kehidupan yang kekal, bukannya mengikuti dunia ini. Saya dalam nama Tuhan Yesus ini dan setiap berdoa, berbicara kepada setiap roh saudara-saudara semua. Di dalam rohmu percaya Tuhan turun ke dunia untuk menjadi manusia, karena ada firman Tuhan, dan menjadi manusia. Dia penuh dan juga dipenuhi tinggal di dalammu. Kamu di dalam kedagingan, kamu bisa mengandalkan menjaga selama, karena Dia sudah ampuni semua dosamu, karena kasih di dalamnya seutuhnya, supaya kamu bisa mengalahkan dunia ini dan tinggal di dalammu. Dalam nama Tuhan Yesus berkatimu menjadi orang yang milik Tuhan, menjadi anak-anak milik Tuhan di dalam kesulitan dunia ini. Memperlihatkan karena anak-anak Tuhan, Tuhan menyertaimu, berkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kemudian bagi Tuhan Yesus.